Mbak, aku harap turu kene. Dengarin turu kene. Lah ngopo? Wong mbok menehi panganan kris-krisan nang kamarku. Enek aku sisan. Lah mosok? Loh temenan. Lek gak percaya, cek dhewe. Mbak Tari dan Mas Iron lalu tertawa ngejek. Sial, udah gue bela-belain pulang cepet, yang didapat malah beginian. Tahu gitu pulang telat aja kayak biasanya. Malam itu gue tidur di rumah Mbak Tari dengan perasaan yang masih gondok. Komik gue ketinggalan di kamar lagi. Untung tadi gak lupa bawa HP, jadi masih ada kegiatan. Besoknya gue mandi dulu di rumah Mbak Tari sebelum balik ke rumah Simbo. Udah males banget deh rasanya balik ke rumah ini. Tapi gue mencoba cuek aja. Sesampainya di rumah Simbo, baru juga mau masuk kamar, dari belakang ada yang ngomel. Mau mengi, turun nang ngendi? Kok gak balik? Alah gah, wong demitmu wok ingoni nang kamarku ngunu. Ora apa-apa, kuwi kan ora nakal. Ya pean iku gak apa-apa, tapi aku iso gendeng. Lambemu? Mbok gue langsung masuk ke kamar buru-buru ganti baju lalu berangkat kerja. Nggak sarapan dhisik? Tanya Simbo sambil ngelihat gue pergi. Aku mau sarapan nang omahe Mbak Tari. Buat yang bertanya, kok cara ngomongnya gue nggak sopan banget ya ke Simbo, padahal beliau itu nenek gue sendiri. Ya gimana ya Cong, saat itu gue kesel banget. Jadi ya senyeblaknya aja gue. Toh Simbo juga nggak pernah masalahin itu. Sehari, 2 hari, masih normal sampai suatu malam gue mendengar sesuatu. Waktu itu tidur sekitar jam 12-an. Emang sengaja tidur jam segitu soalnya takut kalau sampai ada apa-apa. Dan seperti biasa terbangun di jam 2:30 pagi. Gue sayup-sayup mendengar kayak ada orang yang lagi ngomong. Kayak orang ngaji lah pokoknya. Yakin nih, Simbo ngaji malam-malam gini? Penasaran dong. Akhirnya gue fokus dengerin apa yang diucapin sama Simbo. Fokus. Yang awalnya cuma suara kecil, tiba-tiba kenceng dan gue kaget seketika. Ternyata Simbo baca mantra. Jambi-jambi gitulah. Sumpah ya, rasanya kayak dicekek waktu itu. Merinding parah. Badan gue kaku, gak bisa digerakin. Ini mimpi? Enggak, gue sadar 100%. Ya Allah, ada apa ini? Apa yang dilakukan Simbo sekarang? Bacaannya cepet banget dan gak ngerti itu bacaan apa. Dani sama Agung emang gak denger apa gimana ya? Terus kenapa gue yang tidur pulas tiba-tiba kebangun dan menyaksikan kejadian ini? Gue diam aja di kasur. Rasanya pengen nangis, tapi air mata gak bisa keluar. Sumpah ya, ini pertama kali gue denger sendiri Simbo baca mantra. Gak tahu itu tujuannya buat apa. Makin lama makin kenceng itu suara Simbo. Kayak mendekat di depan kamar. Pintu kamar gue pakai kelambu ya BTW. Sebenarnya ada pintunya, tapi karena gue takut gak pernah gue tutup deh itu pintu. Cuma kelambu aja. Dan saat itu gak ada angin, tapi kelambu kamar gerak-gerak doang kayak tertiup angin sepoi-sepoi gitu. Abis ini mati deh gue. Pikiran udah kacau banget. Keringat dingin keluar, jantung udah gak santai, muka pucet, dan tangan gue dingin banget. Akhirnya gue nutup mata sambil baca-baca ayat Al-Quran yang gue bisa. Lalu istighfar sambil berserah diri ke Allah. Tanpa sadar, air mata menetes basahin pipi. Pasrah, udah sepasrah-pasrahnya. Kalau emang gue mati hari ini, semoga bukan karena demit, melainkan emang udah umurnya. Simbo masih sibuk dengan bacaannya dan gue masih tetap istighfar sambil nangis. Lalu Simbo gebrak meja 3 kali. Dan saat itu juga jantung gue rasanya mau copot, terus ngelinding keluar. Tanpa gue sadari ternyata Simbo udah selesai dan berjalan menuju kamar gue lalu buka kelambu. Gue yang masih shock pura-pura tidur aja. Ternyata Simbo cuma nengokin gue doang. Selamat batin gue. Gue bersyukur masih bisa hidup malam itu. Tiap hari was-was aja bawaannya. Gue jadi orang yang parnoan parah. Ada kucing ngeong aja gue langsung istighfar 10 kali. Apalagi kucing itu ngeong berkali-kali. Besoknya gue tanya Dani dan Agung. Kan mereka juga sama-sama tidur di situ.
Apalagi mereka tidurnya di depan TV lagi. Mustahil banget kalau sampai gak denger. Orang kenceng banget Simbo ngomongnya. Ya hitung-hitung mencari pendukung untuk meyakinkan bahwa gue semalam itu gak mimpi. Pagi-pagi pas gue keluar kamar, nah Agung masih ada di kasur dan udah bangun. Kalau Dani masih merem waktu itu. "Gung, krungu ra mau bengi?" "Krungu apa mbak?" "Halah kui lo Simbo mau bengi nyeluk demit." "Ora enek apa-apa mau bengi, aku lo turu." Sing genah." "Iya." Mati ini. Ya kali gue doang yang kasih pengalaman mistis. Padahal jelas banget itu semalam Simbo juga kenceng ngomongnya kayak pas depan kamar gua. Apa Agung dan Dani dibikin tidur gitu, jadi gak tahu kejadian semalam. Tapi kenapa gua gak dibikin tidur juga? Jadi harus menyaksikan secara langsung. Faedahnya apa gitu kan? Oke lah, yang ini gue mencoba mengerti. Berpikir positif, mungkin Simbo lupa tidurin gua kayak Agung dan Dani. Secara gak langsung gue jadi tahu gimana cara Simbo panggil demit itu. Beberapa hari berlalu setelah kejadian malam mencekam itu, gak ada kejadian yang aneh-aneh. Tapi ada satu fakta yang bikin gue sakit hati lagi sama Simbo. Kalian masih ingat rumah ketiga yang menjadi korban ritual Simbo? Yang ritualnya Simbo tiap malam telanjang bulat, rambut digerai, lalu muterin rumah anak-anaknya. Yup, kalau kalian masih ingat itu adalah rumah Om Parto. Efeknya mulai muncul setelah gue dengar Simbo baca-baca mantra itu. Om Parto sakit. Tiap malam batuk gak berhenti-berhenti, dan itu parah banget cong. Gue aja denger sampai kasihan. Tapi anehnya kalau siang hari gak apa-apa. Om Parto juga sehat-sehat aja gak pernah batuk. Kalau udah menjelang malam sekitar jam 12 ke atas, batuknya kambuh lagi. Bukan cuma batuk biasa, tapi parah banget kayak orang kesakitan. Udah kan, lalu dibawa ke dokter untuk dicek sebenarnya Om Parto ini sakit apa, kok batuknya sampai kayak gitu. Dan kalian tahu apa hasilnya? Nihil. Om Parto gak ada sakit cong. Terus kenapa tiap malam Om Parto batuk sampai jembalikan gitu? Dokter juga gak tahu karena hasil cek gak ditemuin suatu penyakit. Lah kok bisa gini? Aneh kan? Lalu dokter nyaranin untuk cek lab. Dah Om Parto diperiksa lalu menjalani ronsen supaya diketahui hasil pastinya. Sembari nunggu, keluarga berharap kalau penyakit Om Parto bisa disembuhin. Besoknya hasil udah bisa diambil. Dengan amat penasarannya, dilihat dah tuh hasil yang keluar dari rumah sakit. Dan apa yang kita dapat? Lagi dan lagi, nihil. Om Parto gak ada sakit, clear semua. Om Parto sehat, kolesterol, gula darah, tensi darah gak ada masalah. Sehat semua. Bingung gak? Terus kenapa Om Parto tiap malam batuk parah? Dokter cuma bilang kalau paru-paru Om Parto melar. Geli banget sumpah. Terus nama penyakitnya apa? Paru-paru melar gitu? Gak masuk akal. Om Parto udah gak pernah ngerokok, minum-minum juga enggak. Tiap hari bawaannya ke musola untuk sholat jamaah. Om Parto itu orang paling tekun di keluarga untuk masalah ibadah. Sholat Jumat gak pernah telat, sholat berjamaah juga gak pernah telat. Terus yasinan apalagi, setiap malam Jumat pasti rapi dan wangi karena mau pergi yasinan. Apalagi kalau sholat Jumat berangkat paling duluan. Dan wangi banget parfumnya. Gue masih inget banget waktu itu. Dan Om Parto ini penyayang sama semua anak kecil gak pilih-pilih. Walaupun itu anak tetangga, demen banget ngajakin main anak kecil. Dan sabarnya minta ampun kalau ngadepin anak kecil. Makanya gue sedih waktu Om Parto sakit. Apalagi sakit yang gak diketahui penyakitnya kayak gini. Tiap malam Om Parto gak pernah tidur di dalam rumah, tapi tidur di teras di atas kursi panjang gitu. Bilangnya panas kalau di rumah dan batuk-batuk. Dengar suara batuknya aja kayak sakit banget, apalagi jadi Om Parto yang ngalamin. Om Parto diobat kemana-mana. Udah gunakan di dokter, tapi hasilnya nihil, gak ada tanda-tanda buat sembuh. Ya udahlah, Om Parto pasrah aja. Kalau emang dikasih sakit sama yang kuasa ya terima aja. Begitu pikirnya Om Parto. Nah, selang beberapa minggu dari malam yang mencekam, waktu yang gue dengar Simbo memanggil di tembiknya itu, gue dengar lagi cong. Tapi posisinya itu masih sore, mungkin sekitar jam 7-an lah.
Gue di kamar sambil baca komik. Tetap ya, komik number one. Simbok lagi duduk menghadap TV waktu itu. Tiba-tiba gue dengar suara erangan kayak binatang buas gitu. Ayo, arep nyopo kowe, ojo nakal-nakal. Simbok ngomong gitu. Ora tak uwei panganan lo kowe engko. What? Lagi batin gua. Alamak, capek lo ini gua. Udah gak tahan lagi kan akhirnya gue keluar kamar. Masa bodoh lah kalau gua ngeliat itu mitnya, gue penasaran juga. Buka kelambu gak santai, jebret. Bukan jebret, soalnya ini kelambu bukan pintu. Serak. Gitu palingan suaranya. Terus yang gue lihat cuma Simbok duduk sendiri dengan santainya dan menoleh ke gua yang udah buka kelambu secara dramatis. Nek opo? Mbok mau ngomong karo sopo lo? Karo sopo? Wong ora enek sopo-sopo. Lah, bener juga pikir gua. Simbok cuma duduk sendiri. Buru-buru gue cari sekeliling kan, gak mau ketinggalan jejak lagi pikir gua. Tapi begonya gua, mana mungkin gue bisa nanggap dedemit seorang diri. Buat memastikan lagi gue tanya, mau mbok koyo ngomong karo wong? Sapa? Kena ora enek wong ngono lho. Yakin mbok? Enek mau ngono? Ya kupingmu kuwi. Wong mau lho mak seneni mbok, aku lho krungu. Alah, kucing kayak mau. Emang ada kucing bunyi begitu? Sangat yakin kalau saat itu gue gak salah dengar. Bunyinya macam binatang buas yang siap menerkam siapa saja. Setelah itu gue pergi aja ke rumah Mbak Tari. Arab nandi bengi-bengi lo, teriak Simbok saat lihat gue ngacir gitu aja. Dolan, jawabku singkat. Gue tinggal di rumah Mbok cuma bertahan 4-5 bulanan. Gak kuat cong, hampir tiap hari mistis mulu. Selama gue tinggal di sana banyak banget kejadian horor-horor. Jadi gue kayak udah terbiasa dengan keadaan begituan. Tapi ya tetap gue masih ada rada takut. Alhamdulillahnya gak pernah yang namanya dikasih penampakan yang aneh-aneh. Emang gue selalu yakinin hati buat gak mau ngelihat hal-hal begituan. Cukup suara aja masih gak apa-apa lah ya. Setelah udah gak tinggal di rumah Simbok, gue balik tinggal di rumah Mbak Tari. Mbak Tari itu pengganti emak gue lah pokoknya. Walaupun gue diadopsi sama Bude Sumi, tapi yang rawat sama ngasih kebutuhan tiap hari ke gue ya Mbak Tari. Maklum, Bude kan tiap hari jualan di pasar, jadi gak sempet ngerawat gue. Akhirnya gue jadi tanggung jawab Mbak Tari deh. Bude Sumi masih sakit sampai sekarang. Gak ada perubahan dan semakin lama semakin kurus kering kerontang. Abis dagingnya tinggal tulang sama kulit doang. Kurang lebih setahun berlalu gue nikah dah tuh. Laki gue orang Jakarta. Jadi abis acara nikahan besoknya langsung diboyong ke Jakarta. Laki gue bekerja di sebuah perusahaan yang mengharuskan untuk berpindah-pindah tempat dinas. Waktu itu posisi dinasnya lagi di Sulawesi Tengah. Dan beberapa bulan gue hamil muda. Karena teler gak bisa apa-apa, gue minta Widya anaknya Om Parto buat ikut gue ke Sulawesi. Karena Widya masih single, jadi dia ikut-ikut aja. Selama gue hamil, Widya gak pernah pulang ke Jawa dan masih setia nemenin gue. Di Sulawesi gue ngekos tapi kos-kosan keluarga gitu. Kalau ngontrak kegedean, gue gak demen. Gue sama suami deket sama keluarga yang punya kos-kosan ini. Udah serasa kayak saudara gitu. Kehamilan memasuki umur 6 bulan. Gue cerita-cerita tentang masalah keluarga gue yang sekarang ini. Nah, tiba-tiba ibu kos bilang kalau beliau punya saudara yang ngerti hal mistis. Bukan dukun ya, soalnya beliau gak pernah mau kalau dikasih upah. Jadi kayak semacam orang indigo gitu. Dan gue manggilnya dengan sebutan Om Safar. Suatu hari diantarlah gue ke rumah Om Safar sama ibu kos. Suami dan Widya juga ikut. Sampai di sana gue langsung disambut sama Om Safar yang kayaknya udah nunggu. Waktu itu niat gue cari obat buat kesembuhan Bude Sumi yang sampai sekarang masih sakit. Gak ada niat yang lain. Setelah gue ceritain kronologisnya di Terawang dah tuh. Om Safar penjamin mata kayak lagi konsen gitu. Terus setelah selesai beliau bilang gini ke gue. Ini susah karena mbahmu sendiri ngasih, ucap Om Safar.
Ngasih gimana maksudnya om? Gua sama Widya bingung. Memang harus ada yang dikorbanin untuk memperkuat ilmunya. Gua sama Widya saling pandang kayak gak percaya gitu. Gila, emang disengaja dong. Belum juga selesai, kita kaget Om Safar langsung nyeletuk lagi. Ayahmu udah meninggal kan? Sambil nunjuk ke gua. What? Kok bisa sampai tahu? Iya om. Kok om bisa tahu? Kelihatan gimana om? Aku cerita tapi kamu jangan nangis ya. Ayahmu itu jadi tumbal. Sekarang diminta kerja rodi sama dedemit-dedemitnya mbahmu. Ini gak bakal bisa lepas sebelum mbahmu meninggal. Ya Allah om, terus gimana? Tanpa sadar gue udah netesin air mata. Suami yang dari tadi diam di samping mulai ikut menenangkan. Ada beberapa anaknya yang jadi tumbal, termasuk om kamu juga. Mungkin yang dimaksud adalah Om Jono. Setelah itu Om Safar merem lagi. Sambil pegang tangan gue disuruh nuntun masuk ke dalam rumah Simbo. Gue juga ikutan merem sambil bayangin masuk ke dalam rumah Simbo. Lalu gue disuruh masuk ke kamar gue dulu dan buka lemari kayu. Abis gitu gue disuruh melek lagi. Om Safar memastikan kalau isi dalam lemari itu adalah keris yang berjajar. Lalu ada beberapa kendi juga. Lalu gue mengiyakan karena isinya memang keris sama kendi. Lalu Om Safar mencoba ngasih tips pengobatan buat Bude Sumi supaya bisa dipraktekkan di rumah. Om Safar juga menjelaskan bahwa ayah ibu sama Om Jono belum waktunya meninggal, tapi dijadikan tumbal karena keserakahan seorang ibu yang sangat egois. Dan kronologis meninggalnya pun sama Om Safar dijelasin secara detail. Gue sangat sedih waktu itu. Om Safar memesan untuk sering-sering kirim doa ke mereka. Setelah selesai gue pulang dan selang beberapa hari diajak lagi sama Bu Kos untuk ngunjungin Om Safar. Kali ini gue yang diminta datang. Masih seperti formasi yang kemarin. Gue, suami, Widya, Ibu Kos, sama beberapa anak dari Ibu Kos juga ikut. Baru juga duduk, Om Safar langsung ngomong gini. Aku kemarin malam didatangin sama mbahmu. Iya kak om? Mbahmu pendek kan? Rambutnya panjang sepinggang putih semua. Lah, om kok tahu? Nah, ya itu yang datang semalam. Ngajakin duel aku sambil bawa kerisnya. Terus gimana om? Ya itu mbahmu marah karena kemarin sempat datang ke rumahnya tanpa permisi. Gue langsung inget kejadian yang gue diminta buat nuntun masuk ke rumah Simbo. Ternyata Simbo tahu dan dia marah sampai ngedatengin Om Safar lewat mimpi. Mbahmu ngomong kalau jangan lagi ikut campur urusan keluarga dia. Terus om gimana? Tanya Widya. Ya aku kasih tahu kalau perbuatannya itu musyrik, dosa besar. Apalagi sampai mengorbankan anak kandung. Bener banget itu om. Widya menyetujui. Mbahmu gak terima malah ngajakin duel. Terus om duel tuh di mimpi? Gue penasaran. Iya, tapi aku menang, soalnya ini wilayahku. Terus mbahmu langsung balik lagi. Abis ini gimana om? Kan kita jadi takut kalau mau pulang ke Jawa. Udah pasrah aja, jangan takut. Selalu berserah diri sama yang kuasa. Insya Allah tidak ada apa-apa. Waktu itu gue coba diobatin sama Om Safar, mencoba dihilangin magis-magis yang ada di dalam diri gua. Entah kenapa Widya mulai mual, padahal yang diobatin gua. Kok Widya yang mual? Batin gua saat itu. Setelah gua kelar, ganti ke Widya. Entah kenapa gua kok ngerasa gak enak gitu. Bawaannya pengen muntah, mual semual-mualnya. Gua udah gak kuat, lalu keluar rumah dan muntah sejadi-jadinya. Tapi gak ada yang dimuntahin, cuma hoak-hoak aja. Suami mulai panik dong lihat bininya yang lagi hamil muntah dengan hebohnya. Biar aja gak apa-apa. Itu efek dari saudaranya yang lagi aku sembuhin sekarang, Om Safar menjelaskan. Setelah selesai kita berdua lemas kayak gak ada tenaga, tapi badan sedikit enteng. Setelah selesai kita semua berpamitan untuk pulang. Karena Om Safar tidak mau menerima imbalan, kita datang sambil membawa makanan untuk dimakan rame-rame. Lalu setelah itu lama banget gak ada kejadian dan gue udah gak mikir macam-macam.
Waktu itu gue lahiran di Jakarta di tempat suami, dan Widya pulang ke kampung halaman. 1,5 bulan kemudian gue terbang lagi ke Sulawesi karena suami masih dinas di sana. Tapi kita udah gak ngekos, melainkan ngontrak rumah. Tapi masih satu kompleks sama kosan. Rumahnya tepat di depan ibu kos yang dulu, karena yang punya kontrakan ini adik dari bapak kos. Suatu malam gue tidur seperti biasa. Tapi malam itu gue mimpi ngeri banget. Di dalam mimpi gue berantem sama Simbo. Terus gue marah-marah dan ngomong kalau intinya gue gak takut. Lalu nyumpahin Simbo yang jelek-jelek. Petir menyambar gelegar. Tiba-tiba Simbo muncul sambil telanjang dengan rambut yang digerai berantakan berwarna putih semua. Lalu rambut gue dijambak dengan kencengnya sampai terasa sakit. Padahal ini mimpi. Tapi kenapa bisa sampai sakit? Gue juga gak tahu. Simbo berlari kenceng banget ke arah gue, jambak rambut sambil melotot lalu ngomong, "Kowe wani karo aku, ha?" Gue masih kerenyit kesakitan. "Awas kowe lek sampai wani-wani nih karo aku." Lalu gue menangis sejadi-jadinya, memohon pertolongan sama Allah hingga akhirnya gue terbangun dari mimpi buruk itu. Shock dan kaget, kenapa bisa mimpi sejelek itu? Ada apa ini? Padahal posisi gue udah jauh dari Mbok, bahkan udah di luar pulau, tapi kenapa masih diganggu juga? Saat itu juga gue langsung telepon Mbak Tari sambil nangis-nangis. "Mbak, aku timpeni Mbok, kayak elek pisan ngimpi nih." "Ngimpi apa?" Lalu gue ceritain kronologis mimpinya kayak gimana dan Mbak Tari memberi solusi.